Iya, rekan-rekan semuanya, kita lanjutkan eh, pemaparan kita, intisari mengenai buku Procurement by Design. Ya, penjelasan yang lebih rinci bab per bab secara ringkas, ya, supaya teman-teman semuanya tahu apa yang diulas dari buku ini, rekan-rekan semuanya. Oke, pada sebenarnya video ini lebih kami khususkan pada siapapun yang belum memiliki atau belum eh, memiliki buku ini, ya, belum memiliki buku ini dan mungkin belum mau membeli buku ini, kami sampaikan saja secara sampaikan dengan VT ini, ya, buku Procurement by Design ini secara ringkas, ya. Nah, rekan-rekan semuanya, kita mengulas sekilas mengenai bab 6. Bab 6 itu berbicara mengenai SOP perencanaan pengadaan. Ini menjadi cikal bakal. Ketika rekan-rekan semuanya, Anda perlu bikin SOP perencanaan pengadaan ini yang dilengkapi model dokumen yang isinya checklist checklist dari buku Procurement by Design ini. Ya, checklist yang seperti ini. Nah, SOP itu baru akan menggigit jika SOP itu dilengkapi model dokumen yang isinya checklist ini. Kalau tidak ada checklist ini, nggak ada gunanya, nggak akan. Ya, checklist model dokumen ada contoh-contoh. Ya, nah bab 6 ini memberikan panduannya menyusun SOP ini. Ya, tapi jika Anda membutuhkan menyusun SOP, tinggal menghubungi saya. Sudah banyak sekali dari berbagai instansi pemerintah sudah kami bantu buatkan SOP yang dilengkapi model dokumen ini. Ya, dari identifikasi kebutuhan sampai RUP, tertib, terukur, terlindungi. Tanpa SOP yang kuat, maka spek itu pasti akan bias. HPS itu juga pasti akan lemah ujungnya nanti. Kemudian produk dalam negeri, eh, eh, pemilihan 5 layar pasti dipertanyakan. Dan PPK sendirian akan saat diaudit akan merasa sendirian ketika tanpa SOP yang kuat. Ya, SOP itu sebagai sistem kendali, bukan hanya sekedar flowchart. SOP itulah decision framework. Semua keputusan berbasis kertas kerja. Itu yang diinginkan. Dan kertas kerjanya ya tentunya di era artificial intelligence seperti ini ya pakai AI dong. Ya, masa pakai 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 kertas ngetik kutuk-kutuk pakai Word hari gini gitu ya. Jadi SOP akan menjamin semua keputusan itu berbasis kertas kerja, ya, maker checker approver, jelas maker checker approver dibuat, kemudian dicek, kemudian disetujui, ya, maker checker and approver. Kemudian SOP akan membuat risiko diidentifikasi sejak perencanaan, ya, belum jauh-jauh. Apa yang dilindungi dari SOP ini? Ya, keputusan PPK, ya, PAKPA dari blind approval, dan organisasi dari temuan sistem, dan anggaran dari inefisiensi. Dan ini jelas sesuai dengan Perpres, ya, pengadaan barang jasa. Juga sesuai dengan Perlen tentang perencanaan pengadaan, ya, prinsip value for money, produk dalam negeri UMK audit trail. Oke. Nah, alur perencanaan yang dituangkan, ya, di dalam buku Procurement by Design adalah kurang lebih seperti ini. Diawali dari identifikasi kebutuhan, totalnya ada 11 langkah kalau SOP itu, ya. Inilah 11 langkah SOP. Identifikasi kebutuhan dilakukan pengguna akhir, dokumennya FID kebutuhan, kemudian analisis pasar, pelakunya PPK, kemudian langkah ketiga finalisasi kebutuhan, pelakunya PPK lagi, dokumen finalisasi. Langkah keempat, analisis prioritas produk dalam negeri 5 layer, PPK lagi, analisis PDN. Kemudian langkah kelima, spesifikasi teknis KAK, pelaku PPK. Kemudian langkah keempat masih, ya, analisis prioritas produk dalam negeri 5 layer. Baru langkah kelima, spesifikasi. Kemudian keenam, RAPH atau HPS. Dilanjutkan ke HPS, kita persiapannya nanti. Ketujuh adalah dokumen induk perencanaan. Disinilah kita melakukan pemaketan-pemaketan. Wah, barulah ini warna kuning nih, tim review UKWBJ, langkah 8, review UKWBJ. Ya, pelakunya tim review, berita acara review. Langkah 9, perbaikan jika ada. Ya, kemudian langkah 10 adalah penetapan PAKPA. Setelah penetapan, langkah 11, RUP di sirup, pelaku PAKPA, dan RUP di sirup, admin sirup. Inilah secara ringkas kami jelaskan SOP itu dalam 11 langkah. Ya.
Nah, jika diringkas dengan menggunakan teori RACI, responsible, accountable, consultant, informed. Di sini jelas proses ketika langkah pertama itu siapa yang memegang R, responsible yang tanggung jawab, ya accountable, ya kemudian konsultan siap di konsultasinya ke siapa, inform siapa yang memberikan informasi itu dijelaskan di sini. RA, RA, ya, sehingga jelas di tahap-tahap dari langkah 1, langkah 11 ini, rekan-rekan semuanya. Contohnya di langkah 1, mulai ini inisiasi kebutuhan di sini. Evidence minimumnya memo kebutuhan, nama penanggung jawab. Nah, dari situ hanya seperti itu dan dijelaskan. Oke. Nah, ini checklist. Di sini kami sampaikan juga eh, checklist tameng keputusannya. Tidak lengkap, itu berarti nggak perlu direview. Nah, jadi artinya kalau nggak direview, ya nggak usah ditetapkan. Itu ya. Jadi setelah ringkas checklist tadi itu seperti ini checklist tadi itu. Panel satu inisiasi, panel 2 teknis PPK, panel 3 strategis, panel 4 barulah review dan penetapan. Keputusan berbasis SOP plus kertas kerja itu bukan objek kriminalisasi. Ini yang ditekankan di dalam buku ini. Kita masuk bab 7, intisari dari bab 7 mengenai identifikasi kebutuhan. Nah, inilah rekan-rekan semuanya yang di video sebelumnya saya perkenalkan dengan namanya FAQ tadi, formulir analisis alternatif dan keputusan kebutuhan. Formulir analisis dan keputusan kebutuhan menggunakan satu logika. Logikanya namanya PKV, pemetaan, kalibrasi, validasi. Pemetaan, validasi PKV untuk seluruh karakter pengadaan, ya, untuk seluruh karakter pengadaan. Nah, FAQ ini adalah instrumen operasional. Nah, PKV itu logika di dalamnya. Ini kalau bingung apa itu bedanya FAQ sama PKV, Pak ini ya. Jadi FAQ itu adalah instrumen operasionalnya. Setelah PKV, pemetaan, kalibrasi, validasi itu logika yang berjalan di bawah di dalamnya PKV ini. FAQ itu instrumen operasional, PKV dan logika. Jadi dan ini di dalam buku Procurement by Design kami bedakan menjadi empat. Ada empat macam varian, ya. Yaitu fak 01 ini kalau Anda mau beli barang. Fak 02 kalau Anda mau beli jasa lainnya, non-consulting. Fak 3 kalau Anda mau beli yang konsultatif, konsultansi. Fak 4 kalau Anda mau ngadain proyek konstruksi. Di mana titik kritisnya, ya sekali lagi PKV, pemetaan, kalibrasi, dan validasi itu berbeda. Logika yang berjalan itu berbeda-beda. Kalau barang, titik kritisnya adalah fitur teknis dan durabilitas. Layanan, garansi purna jual, suku cadang. Kemudian kalau waktu ready stock versus inden. Nah, ini. Kalau jasa lainnya beda lagi titik fokusnya, layanan rutin dan outsourcing. Karena tadi barang itu fokusnya produk jadi dan aset. Kalau ini titik fokusnya layanan rutin dan outsourcing. Ya. Nah, titik kritisnya apa? Kalibrasi, SLA, Service Level Agreement. Kemudian volume, frekuensi, dan luas area. Waktu, respon time, kecepatan penanganan. Nah, itu kalau jasa lainnya. Nah, kalau yang konsultatif, itu fokusnya beda lagi. Di mana fokusnya adalah brainware dan solusi intelektual. Di mana titik pemetaan, kalibrasi, dan validasinya adalah kalibrasinya, metodologi dan kualifikasi tenaga ahli, brain power-nya, atau layanan, transfer knowledge, dan kekayaan intelektual. Nah, kalau konstruksi titik kritisnya adalah fokusnya adalah infrastruktur dan bangunan fisik, di mana eh, titik kritis PKV-nya apa? Akses alat, kondisi tanah, cuaca, kemudian speknya apa? SNI, metode kerja, dan seterusnya. Jadi, di mana setiap formulir FAQ ini di atas itu wajib melewati alur itu dari A sampai D, di mana alur pertama adalah pemetaan opsi pasar, kedua adalah kalibrasi 5 dimensi, ketiga adalah validasi layer PDN, keempat adalah kesimpulan rekomendasi siap tempel, ya. FAQ memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan memiliki jejak logika yang tidak terbantahkan oleh audit, ya. Itu. Nah, itu saya perjelas sedikit tentang PKV ini.
Di dalam ini total slide-nya itu ada puluhan slide, tidak akan saya jelaskan semuanya, tapi secara garis besar saja. Ya, kalau dijelaskan semuanya nanti ya bisa melewati satu kegiatan ya. Seperti itu. Setidaknya garis besarnya Anda paham dulu. Karena semuanya gagasan yang diajukan dalam procurement by design ini. PKV ini logika yang ada di dalam formulir fakta di formulir analisis alternatif dan keputusan kepatuhan, formulir analisis alternatif dan keputusan kepatuhan. Ya, PKV ini adalah jurus jitu identifikasi kebutuhan supaya biar nggak jadi magnet audit. Ya, mengubah keinginan menjadi keputusan logis dengan struktur fak. Ya, jadi tidak asal beli tanpa jejak logika, spek itu pasti dianggap berlebihan. Jadilah temuan audit. Ya, audit tidak takut pada keputusan yang berbeda. Audit itu takut pada keputusan yang tidak bisa ditelusuri. Ini konsepnya. Nah, PKV, ya, pemetaan kalibrasi validasi tadi adalah realitas pasar. Pas kebutuhan, fit, aman secara regulasi. Ya, langkah-langkahnya itu dijelaskan di sini. Langkah satu adalah market scanning. Langkah dua, the filter kita sebutnya. Ya, langkah satu market scanning. Jangan beli wishlist. Lihat realitas pasar. Bandingkan 3 opsi. Ya, dari berbagai macam sekarang mudah dicari. Langkah dua, kalibrasi 5 dimensi. Uji kesehatan kebutuhan satu opsi yang paling fit. Ya. Kemudian langkah tiga adalah validasi, compliance loop, kunci kepatuhan nasional, cek produk dalam negeri lewat 5 layer tadi. Di mana golden rule-nya apa? Boleh pakai barang impor jika dan hanya jika barang dalam negeri gagal diuji di 5 dimensi ini tadi. Disertai dengan buktinya. Barulah di sini approve, ya, direkomendasi hasil identifikasi siap tempel ke dokumen lengkap dengan rantai bukti yang tidak terbantahkan. Siapa pelakunya? Unit teknis memberi memberi konteks dan alasan kenapa butuh barang itu. PPK menguji syarat mutlak dan mengambil keputusan final. Pengelola PBC fungsional tadi mengumpulkan bukti pasar dan menyusun jejak logika. Ya, inilah formatnya. Format operasional bukan sekedar teori, fak ini ya. PKV ini. PKV ini menjadi mesin keputusan dari A sampai D. Market scanning, kemudian kalibrasi 5 dimensi, kemudian validasi compliance loop, ya, kemudian baru harus disimpulkan. Keputusan akhirnya keputusan yang bisa bertanggung jawab. Bukti pasarnya ada, kalibrasi 5D-nya jelas, compliance loop-nya dan justifikasi lengkap jaya. Oke, nih PKV. Oke, saya lanjutkan ke ini sekarang. Konsep 5D plus one. Ya, ini adalah konsep salah satu keunggulan dari buku ini rekan-rekan semuanya. Ya, keunggulan dari buku ini menawarkan series 5D plus 1, filter mutlak base value. Apapun metode pemilihannya, inilah menjadi filter utamanya. Di mana saya bikin matriks 5D plus 1 ini adalah mengimplementasikan dari perpresnya itu sendiri. Mau lewat katalog kek, mau lewat kek, tender cepat kek, dikecualiin kek ini. Buying output, not input. Harga wajar saja, itu nggak cukup. Yang penting output itu benar-benar terjadi. Apa saja? 5 itu. Ya, respect waktu, volume layanan, kemudian cek evaluasi empiris. Nah, kemudian FVR, Fair Value Range, akan memastikan angkanya itu waras. Di 5D plus 1 memastikan outputnya benar-benar terjadi, rekan-rekan semuanya. Nah, apa ya matriksnya itu? Rekan-rekan, 5D, spesifikasi, volume, waktu, lokasi, layanan. Penjelasannya dan contoh-contohnya ada. Bisa menggunakan artificial intelligence buatan saya untuk bisa mempraktekkan ini secara mudah melalui ChatGPT custom yang sudah di-approve oleh OpenAI. Ya, dan kuncinya adalah ini. Saya sering ditanya, begitu kita tuh sering berpikir administratif gitu. Pak, bagaimana caranya mencari
jasa pemeliharaan mobil, ya kan alternatif kan. Tapi kalau pakai bahasa biasa namanya apa? Pak, bagaimana cara nyari bengkel mobil? Ya cari bengkel mobil, tinggal googling aja. Nanti Google Map gampang gitu. Kok sesulit itu mencari bengkel mobil bahkan hanya untuk pengadaan lang, ya. Maka pertimbangan utama ketika kita pertimbangan ketika kita memilih pelaku usaha, ya cari yang benar-benar pelaku usaha, ya benar-benar bengkel, benar-benar toko, benar-benar punya pengalaman. Ya, saya pernah ditanya bagaimana Pak nyari eh, mobil ambulan, mau beli mobil ambulan, ya cari karoseri yang biasa, bikin mobil ambulan. Pilih yang paling sesuai dengan kebutuhan, yang paling banyak. Tinggal ditanya, Pak, sampean sudah jual mobil ambulan itu sudah kemana aja, sudah berapa kemana, boleh saya minta datanya. Dari situ kan kita sudah bisa mengambil keputusan, bahkan anak SMA aja bisa kalau sudah ada datanya begitu. Kalau dikasih amanah. Tidak sulit. Kitanya yang terlalu administratif, rekan-rekan semuanya. Ya. Nah, inilah konsep ya filter mutlak base value itu dipakai. Dua jalur, satu tujuan. Ya, yaitu dua jalur bab 7 identifikasi kebutuhan, bab 8 analisis pasar. Inilah dua bab yang saling mendukung. Spek, volume, waktu, lokasi layanan, plus satu syarat bukti, yaitu adalah pengalaman. Nah, disinilah kemudian kita filter, ya, ya, kita filter menjadi analisis pasar. Apa harganya wajar atau tidak? Kemudian kita pertimbangkan merek-mereknya kalau itu lock atau e-purchasing, ya, atau itu beli suku cadang, ya, atau untuk perkumpulan bagian dari komponen merek. Makanya saya bukukan tersendiri RFI yang dulu sudah pernah saya bukukan, ya, span analisis. Nah, nanti akan saya bukukan terpisah. Ya, inilah yang akan menjadi pertimbangan ketika kita akan mengambil keputusan. Penentunya itu adalah di sininya nih. Maka kalau kita mencari kontraktor, katakanlah ya, mana yang akan kita pilih? Ya, saya akan memilih kontraktor yang punya pengalaman paling banyak dari ruang lingkup yang ingin dikerjakan. Terus tidak, ya. Mau bangun rumah sakit, ya mana bangun rumah sakit. Semudah itu logikanya. Rekan-rekan semuanya. Kita tidak, yang kita tujuan kita value for money. Ya, selalu kalau berbicara seperti ini ujung-ujungnya akan dibantah dengan kata-kata kompetisi. Nah, ini orang yang secara memahami kata kompetisi itu terlalu sempit. Kompetisi itu adalah ekosistem. Ketika pemerintah sudah memudahkan perizinan, sudah siapa sih yang nggak bisa jualan di katalog, asalkan nggak jualan narkoba aja, bisa jualan di katalog. Maka prinsip kompetisi itu sudah berjalan. Rekan-rekan semuanya. Orang beli itu ya memilih. Yang penting nggak korupsi. Ya, nggak gratifikasi, nggak. Ya, seperti itu. Nah, maka solusinya adalah transparan. Ya, nanti kita bisa ulas sih. Dan waktu output bersama spek, HPS atau RAB, strategi pengadaan, jadwal dan risiko. Ya, nah, salah paham yang harus dihindari adalah bahwa 5D+1 itu bukan memilih pemenang. Ini harus dipikirkan dihindari. Ya, tidak sama sekali. Kemudian 5D+1 ini juga adalah merupakan uji kelayakan pemenuhan kebutuhan, market visibility. Jadi 5D+1 ini adalah market visibility, bukan milih penyedia. Ya, ini yang harus diperhatikan, jangan sampai salah memahaminya. Nah, urutan pekerjanya, urutan kerja dari 5D+1 ini bagaimana urutan kerjanya dari harga wajar ke base value. Jangan langsung klik setelah lihat harga.
definisikan outputnya, kebutuhan. Apa hasil akhir yang diinginkan, kalibrasi dari 5D. Dari 5 aspek, kemudian dicek fair value range, apakah harganya masuk akal, ya, kemudian divalidasi empiris, ya rekam jejaknya, portofolionya, ya. Kalau mau nyari pelaku usaha karo beli ambulan, yang memang karoserinya ambulan, bukan makelar mobil ambulan. Begitu maksud saya, ya. Keputusan base value turunkan ke dokumen, ya, dari hasil-hasil tadi. Ya, stop rule-nya apa? Lulus FVR tapi gagal 5D+1, ya jangan dipaksakan. Harganya wajar, tapi dari sisi lokasi nggak cocok, dari sisi waktu nggak pas. Ya berarti jangan dipaksakan, gitu ya. Perbaiki requirement-nya atau ubah strateginya, metode pengadaannya, ya. Seperti itu. Jangan dipaksakan. Nah, decision sheet-nya nih seperti ini, kurang lebih secara ringkas ya. Go or no go, ya. Audit tinggal cek buktinya nanti ketika di audit nanti ya. Bukan debat interpretasi jadinya. Ketika itu dimensi spek, pertanyaan filternya fit lapangan atau tidak. Bukti minimum empirisnya, bukti pemakaian tersertifikasi. Go or no go. Volume, sanggup jumlah sekian tidak Anda. Bukti minimumnya, bukti transaksi volume setara misalnya. Dari sisi waktu, siap pakai dalam sekian waktu enggak, Pak? Ini harus ready dalam 2 bulan, sanggup enggak nih? Gitu. Buktinya on time, SLA, atau jejak rekam jejak dia sendiri. Dari sisi waktu, ya. Dari sisi lokasi, mampu last mile, bukti pengiriman zona setara. Kemudian layanan, pernah jual nyata, bagaimana garansinya? Ya, buktinya service center, ada service centernya Pak, kami punya service center di sini, teknisi terverifikasi misalnya, gitu ya. Dan ini kuncinya di sini, plus satu empiris ini. Pernah terbukti 5D lengkap enggak? Minimal 2 bukti kuat lah dari 5D tadi. Ya pernah punya proyek yang seperti akan saya mau adakan enggak? Gitu ya. Evidence ladder-nya apa rekan-rekan semuanya, bahwa data sistem BAST, bukti pengiriman zona setara per review, ya. Seperti itu. Nah, kita peringkas ini 5 filter, ya 5 layer keputusan. Kita peringkas dengan ini ya. Lanjutkan. Nah, ini dia. Contoh, ya, beli laptop dan cleaning service contohnya. Case, beli barang. Spek. Speknya cari yang model RAS atau semi RAS atau yang baterainya seperti apa atau kameranya bagaimana. Volume. Cari yang 20 unit sudah siap, ready, bukan nginden. Waktu, cari yang 14 hari itu sudah siap pakai. Kemudian lokasi, bisa ngirim sampai sekian. Lokasi, lab sekolah SD ini misalnya. Layanan, garansi 3 tahun, service point, service center, misalnya gitu. Ya, bukti empirisnya, transaksi sukses pengiriman wilayah serupa, layanan terbukti. Pernah ada buktinya, mana buktinya? Ini contohnya. Ini contoh kalau yang beli laptop. Contoh yang cleaning service misalkan, ya, spesifikasi SLA, kebersihan terukur seperti bagaimana, volumenya meter persegi plus jumlah shift realistis, bagaimana, jelaskan. Kemudian waktu, jam layanan dan plus event, berapa lama, lokasi, multi site, akses logistik, bagaimana, penjelasan Anda. Kemudian jelaskan layanan, mekanisme komplain dan pengganti petugas ketika itu petugasnya ada yang sakit misalnya. Ya, plus satu bukti empiris. Pernah handle gedung setara enggak? Misalkan proyeknya gedung yang 8 lantai luasnya sekian, pernah, mana buktinya? Maka yang dipilih yang paling buktinya paling banyak. Kan itu data namanya. Rekan-rekan semuanya. Jangan nanti dibilang, wah nggak memberikan kesempatan pelaku usaha yang lain. Pelaku usaha yang lain yang belum punya pengalaman memelihara gedung, cleaning service, bangunan 8 lantai, ya jangan serakah, minta langsung 8. Awali dulu dari memelihara gedung yang kecil, pengadaan langsung dulu, bertahap, bertahap, bertahap. Lama-lama kan besar juga nanti. Itu poinnya. Jadi nggak usah terlalu dipikirkan masalah dianggap tidak memberikan kesempatan ke semua. Memberikan kesempatan ke semua dong. Ya,
Buktinya pemerintah kurang mudah apa bikin izin usaha. Makelar pun bisa bikin usaha. Ya, bukan rantai pasok pun bisa. Malah dikenal istilah-istilah afiliator, afiliasi, affiliate. Dan itu sah, legal, nggak masalah. Ya, affiliate. Sayangnya kalau affiliate versi pemerintah itu cenderungnya makelar doang gitu. Kalau affiliate versi TikTok, Shopee, Tokopedia itu affiliate beneran. Ada effort dia beraffiliate dengan mitra affiliate-nya. Tapi kalau pemerintah mau makelar tok nyari fee doang. Nah, itu ya. Nah, kesimpulannya sederhana. Harga wajar itu perlu. 5D plus 1 itu wajib. Base value itu lulus dua-duanya. Nah, sekarang kita terkait dengan yang validasi 5 layer tadi. Yaitu validasi terkait dengan eh, produk dalam negeri dan filter keputusannya. Setelah kita mempertimbangkan baik volume, waktu, lokasi, layanan, satu syarat bukti tadi, mari kita layer. Layer. Satu. 5D plus 1 ini juga digunakan ketika kita mengambil keputusan menentukan ini TKDN layer satu yang plus BMT 40% atau TKDN layer 2 yaitu barang produk yang ber-TKDN di atas 20% tapi nggak ada BMP-nya atau TKD atau layer 3 yaitu produk yang ber-TKDN tapi nggak nyampe 25% atau produk layer 4 produk yang nggak ada TKDN-nya sama sekali atau impor. Filternya ini difilter dengan apa? Difilter dengan 5D plus 1. Jadi 5D plus 1 ini fungsinya adalah untuk mengidentifikasi kebutuhan sekaligus berfungsi untuk memfilter keputusan prioritas produk dalam negeri. Nggak kayak sekedar asal ada TKDN dibeli. Kacau kita nanti kalau cara berpikirnya begitu. Ya, seperti itu. Nah, ini ya. Oke. Nah, sekarang kita ke analisis pasar nih. Ini analisis pasar. Jadi dalam analisis pasar kita mengenal ya uji realitas sebelum menulis spesifikasi produk. Analisis pasar dulu. Dari kebutuhan menjadi keputusan yang bisa dipertanggungjawabkan. Decision bridge-nya apa? Diaturnya di bab 7 dan bab 8 tadi yang kita sudah ulas. Ya, bab 7 memastikan kebutuhan jelas dan fit, bab 8 uji kemampuan pasar. Ya, yang ini akan mencegah 4 macam kegagalan. 4 kegagalan apa yang bisa berhasil dicegah? Overspec atau underspec atau harga asumsi atau compliance belakangan. Lihat saja yang barusan ini kemarin. Contohnya sumur bor 150 juta. Ya, saya punya analisis sendiri, saya tidak mau sampaikan di sini. Takut. Ya, itu mahal atau murah Pak? Menurut Bapak Pak? Takut saya ngomong di sini. Saya ngomong konsepnya ini saja. Konsep ini akan menjamin kita tidak overspec, underspec, harga asumsi, atau komplainsi belakangan. Dan lebih parah, komplainsinya oleh Republik Rakyat Netizen yang sekarang pintar-pintar. Data sudah terbuka. Gitu ya. Outputnya apa? Tentunya dokumen perencanaan siap eksekusi. Baik berupa spek, HPS, strategi pengadaan, dan jadwal risiko. Oke, keren kan? Nah, decision matrix-nya bagaimana? Decision matrix-nya. Nah, ini ada decision matrix-nya, Bapak Ibu. Ya, ini saya bikin. Pilih ada 4 metode di sini. Pilih satu atau Anda hybridkan. Itu kuncinya. Ya, di mana X dan Y-nya adalah X-nya adalah data historis, seberapa tersedia. Kemudian kebutuhan kompleksitas atau baru atau tidak. Semakin rendah data historis yang tersedia, ya, maka misalkan ya data historis nggak terlalu banyak, kebutuhannya nggak terlalu kompleks, cukup pakai kewajaran harga. Ini mudah mudah sekali dicari di internet. Anda bisa mudah menggunakan fitur-fitur dari ChatGPT saja. Ada fitur namanya belanja cerdas. Ini saya tunjukkan salah satu fitur keren di ChatGPT, guys. Fitur belanja cerdas yang sering saya gunakan.
untuk menganalisis kewajaran harga. Ini, kalau Anda punya ChatGPT yang plus ya, ini fitur belanja cerdas loh. Ini ada tanya apapun di sini, itu bisa sekali, ya, gitu. Jadi kalau kalau misalkan data historis tersedianya itu banyak, tapi nggak terlalu kompleks, maka cocoknya spend analysis. Kalau data historisnya banyak, tapi juga kompleks, maka sebaiknya hybrid. Lakukan RFI, spend analysis sekaligus kewajaran harga. Kalau data historisnya nggak terlalu banyak, tapi termasuk barang baru atau termasuk kebutuhan yang kompleks, maka gunakan RFI. Ini matriks. Lensa value-nya analisis berbasis. Lensa value-nya ada lensa value-nya nih, ya. Analisis berbasis merek dipakai saat opsinya banyak dan mirip seperti IT, Alkes, peralatan elektronik yang menempel lintas kuadran analisis merek ini, ya, menempel lima empat kuadran ini. Oke, ini matrik keputusannya, di mana mini legendnya adalah angka wajar itu referensi harga, value pernah jual maka berbasis merek, validasi kemampuan pasar NFI, pola belanja dan efisiensi itu spend analysis. Itu ya, matrik yang diperkenalkan dalam buku ini. Ya, lengkapnya ada, cari di buku ini ya. Bacaannya di bab 8 ini. Kemudian sistematika analisis pasar, 6 langkah yang selalu sama. Metodenya boleh beda-beda, tapi alurnya tetap saja sama. Ya, di dalam market reality toolkit ini. Tentukan kebutuhan dan batasan, output spek minimal lokasi tadi 5D, pilih metode, pilih satu atau hybrid, kumpulkan data pasar, ya, sumber, tanggal, kemudian olah dan bandingkan penyetaraan, benchmark, rekap, ya, tarik kesimpulan ketersediaan, rentang risiko, turunkan ke dokumen. Ya, seperti itu. Menghasilkan apa? Evidence trail wajibnya ada sumber informasi, tautan, tanggal, lampiran. Gitu. Rekan-rekan semuanya. Prakteknya ada tentunya ada dan nah kita konkretnya seperti ini ya. RFI tanya pasar tanpa memilih penyedia. Market intelligence bukan seleksi penyedia ya, no winner di sini ya. Lakukan pertanyaan setara, no binding, rekap jawaban disimpan, kesimpulan jadi parameter. Tapi jangan lakukan mengarah vendor, jangan minta penawaran final, jangan negosiasi seolah seleksi, jangan menetapkan pemenang. Struktur RFI ada 5 blok di sini, ringkasan kebutuhan, pertanyaan standar, format jawaban, batas waktu, disclaimer fairness. Ini adalah RFI yang standar, ya. Outputnya apa? Wajib berujung pada penyempurnaan spek, penguatan HPS, penyusunan strategi. Nah, spend analysis, saya perkenalkan sekelas konsep spend analysis. Ya, spend analysis dari data belanja, jadi strategi hemat. Ambil data transaksi kontrak, RUP historis, atau dari internet. Ya, ya, mudah dicari sekarang. Laptop terlaris 2025 kemarin apa? Laptop yang paling banyak dicari. Banyak sekali data-data yang bisa kita gunakan. Ya, bersihkan dan kelompokkan kategori vendor per unit periode. Temukan polanya, cari strateginya. Maka udah top spend outlier fragmentasi. Peminumnya apa? Rekap spend, tren harga, temuan outlier, rekomendasi. Dampaknya pasti ke spek, HPS, dan strategi pengadaan. Kemudian yang terkait dengan audit proof minimum, bukti analisis pasar yang wajib ada. Auditor cek bukti, bukan debat interpretasi. Ini yang perlu kami luruskan untuk para auditor. Dan nanti akan saya jelaskan di buku Cakep B, ya, dalam market real, analisis pasar itu. Yang dilakukan auditor adalah cek bukti, bukan mendebat interpretasi. Karena waktunya sudah bertahun-tahun, gitu ya. Apalagi kalau belanjanya tahun 2025, auditnya 2026, maka waktunya sudah lain. Dari 5D tadi itu sudah beda semuanya. Lokasinya tetap sama, waktunya pun sudah beda. Gitu ya. Cek buktinya, pakai apa metodenya? Evidence wajibnya ada enggak? Sumber tautan, ringkasan, kesimpulan, guardrailnya, ya. Seperti itu yang dilakukan oleh auditor yang benar, ya. Oke. Terakhir.
Terakhir mengenai bab 8 ini adalah hybrid playbook, gabungkan metode tanpa kerja dua kali. Ini dilakukan kalau datanya cukup tersedia, ya. Nah, ini ya, gabungkan beberapa racikan-racikan saya buatkan di dalam buku ini. Pertama adalah racikan kuadran harga plus merek. Nah, ini ya. Kemudian racikan RFI plus kuadran harga. Ketiga, racikannya adalah spend analysis plus kuadran harga. Ini bedanya apa? Bedanya ujungnya, Pak. Ya. Kalau harga plus merek ujungnya adalah spek produk dan KAK yang fit. Nah, kalau yang RFI plus harga, kuadran harga, ujungnya adalah menguatkan spek produk plus strategi dan jadwal. Nah, kalau spend analysis plus harga, kuadran harga, ujungnya adalah menguatkan HPS. Ya. Jadi hasil akhir, output akhir dari hybrid ini adalah speknya lebih realistis, HVS-nya defensible, strateginya lebih tepat, jadwalnya masuk akal KB, ya, menyusun spek. Nah, ini spek rekan-rekan semuanya. Nah, sistematika penyusun spek kami bagi menjadi beberapa varian. Kalau ini adalah untuk barang dan jasa lainnya. Inilah sistematika spek yang benar menurut menurut peraturan LKPP yang kemudian peraturan LKPP nomor 12 tahun 2021 yang dituangkan dalam MDP model dokumen pemilihan itu ya dijelaskan di rangka spek itu ya. Nah, kemudian kami bukukan supaya lebih konkret dan bisa Anda praktekkan. Diawali dari identitas, spek mutu, spek tag, ya, kemudian spek jumlah, BOQ, makanya BOQ ya, spek waktu, ya, yang berarti waktu pelaksanaan, SLA, pelayanan, lokasi kedatangan, metode transaksi dan pemengkasan, gitu ya, spek pelayanan, gitu ya, tingkat pelayanan, pelatihan jika diperlukan, perbaikan, di mana di dalamnya kunci keputusan P3DE-nya dituangkan dalam spek ini. Masuk yang mana layernya? Ada dari 5 layer tersebut, ya, seperti itu. Nah, ini arsitektur spektek modern, 7 lapis ya, 7 lapis spektek ya, yang tadi sudah dijelaskan. Oke, keren kan, Bapak Ibu? Ini implementatif sekali. Nah, itu tadi adalah spek. Nah, sekarang kalau KAK gimana? Kan untuk jasa konsultansi saja 26 klausul dituangkan di Perlem 12 MDP model dokumen pemilihan. Semua kerangka acuan kerja yang digunakan oleh pemerintah isinya 26 klausul. Stage 1 isinya the foundation, klausul 1 sampai 10. Stage 2 isinya the engine room, klausul 11 sampai 16 plus klausul 18. Ya, 11-12 itu scope, support itu 13-15, kemudian timeline 16 plus 18 ya. Kemudian center, the pilot strategy-nya, klausul 17, di mana center stage-nya di sini KAK jasa konsultan. Ada di klausul 17 ini ada 3 opsi yang dijelaskan. Dan ini diperkuat oleh peraturan LKPP nomor 11 tahun 2021, di mana ada 3 macam, 3 cara menyusun HPS. Ya, pertama adalah cost based rates, kedua adalah market based rates, ketiga adalah value based rate. Cost based rates berbasis biaya. Inilah yang tahunya kita. Mayoritas orang di Indonesia ini pemerintah, kalau bikin KAK jasa konsultan, pasti modelnya cost based rate, personel dan personel. Deso, Pak. Deso sekali. Ya, zaman sudah berubah. Ini cocoknya abad 20. Ya, hitung gaji per bulan OB. Ya, tapi apakah ini perlu ditinggalkan? Jangan. Ini tetap perlu dipakai kalau model-model konsultan pengawas gitu. Cocok, butuh pengganti matanya PPK gitu. Tapi perkenalkan ini yang dua sudah diatur di Perlen 12. Ya, dan itu sudah best practice internasional. World Bank sudah pakai ini. Ya, itu apa? Market based rate, guys. Nggak lah ngomong lagi namanya tenaga ahli, eh, ijazah juga belum tentu asli, keceplosan. Ya, itu kapasitas output, metode pasar, hitung harga produk pasar, konsultatif dia.
ya. Kalau misalnya produk konsultatif yang IT, kreatif, ya, contoh bikin aplikasi, itu cocoknya market based risk. Ada lebih lagi nih value based rate, value based, ya. Apalagi yang contoh pemilik hak paten itu, contoh ya, cocok pakar forensik itu cocoknya pakai value based, ya, seperti itu, ya. Nah, kemudian klausul 19/22 ini accountability check, ya, stage 3. Kemudian klausul 23/26 ini adalah kita sebut the orbit, legacy and compliance, nasionalisme, integritas dan legacy. Inilah 26, ya. KAK itu bukan cuma soal siapa yang kerja, tapi soal apa nilai yang kita beli. Pilih opsi 17 yang tepat, biar anggaran itu nggak cuma jadi laporan, tapi anggaran itu jadi solusi. Kan namanya jasa konsultansi, cuma jadi laporan doang, ya, bayar gaji buta, ya, itu rekan-rekan semuanya. Ini yang diperkenalkan di dalam buku Procurement by Design. Nah, kalau konstruksi, nah ini konstruksi saya sendiri ini konstruksinya suka salah. Padahal ini Bapak Ibu, saya konstruksi mengacu di peraturan LKP nomor 12 tahun 2021 dan di peraturan LKPP yang terbarunya ini juga yang belum dirilis nomornya, itu juga sama kok Bapak Ibu, ya. Sistematika spek konstruksi yang benar dan ya juga sesuai dengan Permen PU 10 2021 Pedoman SMKK. Spek itu, konstruksi itu isinya pertama tentunya adalah headernya, ya, spek tag-nya, ya. Kemudian ruang lingkup, ya, ruang lingkup dan konektivitas, ya, jantung transaksinya, ya. Apakah ini, kalau ini lewat e-purchasing maka sudah pasti sudah ada link katalognya. Kalau ini bukan e-purchasing maka fokus pada RAP BOG, ya, gitu, ya. Kemudian tiga pilar standar input, ya, bahan, alat, manusia. Tiga pilar standar inputnya apa? Spek bahan bangunan. Tetapkan merek, tipe, deskripsi material secara konkret. Kemudian alat, daftar peralatan minimalnya, ekskavator, konkret mixer, itu. Manusianya, ya, yang cukup sederhana saja. Ya, bagian keempatnya metode dan visualisasinya, DED-nya, gambar-gambarnya, metode konstruksi, visualisasi gambarnya, ya. Kemudian bagian kelima adalah rancangan konseptual SMKK. Ini terkait perlindungan nyawa, Permen PU 10 2021. Keselamatan adalah prioritas investasi, bukan beban biaya. Itu mindsetnya. Keselamatan itu prioritas investasi. Ini konstruksi loh, guys. Yang ngerjain bukan AI, yang ngerjain bukan robot, yang ngerjain menungso manusia. Ya, besar jika risikonya fatal, sedang jika risikonya cedera, kecil jika risikonya ringan seperti luka pembersihan. Tentunya, Bu. Ya. Kemudian apa? Nilai tambah dan legalitas, saudara. TKDE-nya harus ditentukan di sini. Tipsnya apa? Dokumen ini adalah dasar penawaran dan transaksi. Asumsinya gunakan data yang didukung oleh dokumen perancangan yang valid. Jika ada bagian yang tidak relevan, tandai dengan NA agar strukturnya tetap sempurna. Jangan dihilangkan. Ya, seperti ini. Ini mastering blueprint dari spek konstruksi itu yang benar seperti ini, ya. Identitas, ruang lingkup, ya, link katalog jika lihat katalog, ya, kemudian standar inputnya, bahan bangunan, peralatan utama, personel intri, kemudian metode visualisasinya, ya, gambar-gambar DED-nya. Bagian kelima adalah rancangan SMKK-nya, ya, dan nilai TKDE-nya. Oke, tuh, panduan teknis menyusun spek konstruksi, ya, karena semuanya. Nah, sekarang, nah, kita ke HPS nih. Bab 10 HPS, guys. Wah, kita lihat, Bapak Ibu, peta kendali nilai. Dari kebutuhan plus pasar, kita tuang dalam spek, kemudian berubah menjadi HPS, strategi, dan kontrak. Bukan menghitung komponen, tetapi mengunci output plus bukti plus perlindungan hukum. Buying output, not input. Itu jargonnya. Buying output, not input. Keputusan, kebutuhan yang terkunci. Rumusan output nyata, bukan daftar barang mentah. Ya, filter 5D yang tadi, stop rule bila tidak lolos realitas, jauh usah dipaksakan, ya.
Kemudian kita analisis pasar yang audit proof, bukti kemampuan pasar yang memenuhi kebutuhan. Kita perkenalkan di sini rekan-rekan semuanya. Core-nya, estimasi biaya berbasis output ini. Mindset-nya dulu kita sampaikan. Harga itu adalah produk pasar, bukan kalkulator biaya internal. Ya, harga banding strategi komponen masuk paket tanpa micro price. Jangan diisikan micro price-nya di dalam HPS, ya, atau RAB. Kemudian legal shield-nya HPS itu adalah untuk uji kewajaran, bukan dasar kerugian negara. Ya, angka yang Anda tulis harus punya jejak logikanya. Ya, jadi jejak logikanya bagaimana? Produk, spesifikasi produk, apa yang dibayar harus sama dengan apa yang diterima. Pemaketan item output di HPS menjadi blok nego untuk digabung atau dipecah. Metode pemilihan, transaksi pasar, dan seterusnya. Ya, sehingga rekan-rekan semuanya prinsipnya adalah traceable decision, jejak logika. Kemudian defensible number, angka plus bukti. Ketiga, legal shield, perlindungan. Jika output terkunci, pasar terbukti, bundling benar, maka insya Allah keputusan aman. Ya, dan ini akan detailkan dalam buku Cara Modern Mencari Kewajaran Harga. Ya, stop jadi tukang hitung paku. Ya, ini kebiasaan kita. Capek bedah harga semen, risiko audit tinggi, dapat harga eceran. Coba, ya, rekan-rekan semuanya, bahwa transisi di era digital ini, era AI dan data pasar, ini sudah berubah, guys. Jangan lagi ibarat beli nasi goreng, cara bikin HPS-nya adalah beras ditambah bawang putih, ditambah bawang merah, kangkung, sawi, plus jumlah, plus jasa tukang masak, plus keuntungan 15%. Begitu. Konyol, Pak. Nggak ada orang bikin harga begitu ya. Harga itu tidak dibangun dari penjumlahan biaya manusia, overhead dan keuntungan, tapi hasil dari supply and demand, hasil dari pasar, by the result, not the ingredients. Ya, itu. Nah, anatomi HPS yang benar bagaimana? Anatomi HPS yang benar itu anti audit ada 8 blok. Blok pertama identitas dokumen, kemudian kedua ringkasan output dinarasikan, kemudian daftar keluaran inti HPS-nya harga satuan hanya di sini. Ya, daftar keluaran inti HPS, paket output besar. Nah, ini intinya. Dan ini isinya adalah keluarannya. Entah ini menggunakan metode apapun, rekan-rekan semuanya. Ya. Kemudian keterangan komponen. Ini adalah tameng audit. Sudah termasuk gitu ya, bahan, instalasi, garansi. Sebutkan volume saja. Jangan di kan. Gitu ya. Kalau misalkan beli nasi goreng 100 bungkus 20.000. Di bawahnya jangan isinya beras 5 kilo, 60.000 per kilo, 50.000 per 5 kilo. Nggak begitu. Itu sampaikan di dalamnya keterangan komponen bahwa ini sudah termasuk bahan-bahan gitu ya. Gitu. Dan malah nggak usah disebutkan juga nggak apa-apa gitu ya, Bapak Ibu. Yang pasti ini Bapak Ibu tidak merinci micro price komponennya. Kemudian dijelaskan metodologi penyusunan, sumber informasi harga, ringkasan nilai HPS, disclaimer bahwa ini tidak bisa dijadikan sebagai dasar kerugian negara. Satu paket, satu harga, 1.000 proteksi. Satu paket, satu harga, 1.000 proteksi. Ya, oke. Itu rekan-rekan semuanya. Video ini kita sampaikan sebagai gambaran ya, yang selebihnya nanti kita bisa ulas dalam video-video yang lain. Beli buku Procurement by Design. Sukses, jaga integritas.